Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, apa kabar semua? Saya berharap kita semua diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadira Aprilia dengan NIM 210210205004 selaku moderator dan pemateri dari kelompok 6. Di sini kelompok 6 akan mempresentasikan tentang komunikasi modern dan dampaknya pada mata kuliah Komunikasi Interpersonal dengan dosen pengampu Ibu Laili Nur Aisyah SPD MPD dan Bapak Muhammad Haidullah SD MPDI. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu saya sendiri Nadira Aprilia dengan NIM belakang 004, lalu ada Wiyota Salsabila dengan NIM belakang 008, Miranda Jesse Junita dengan NIM belakang 038 dan Alaza Rani Royana dengan NIM belakang 087. Dan materi yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama, pengertian komunikasi modern. Dan yang kedua, perkembangan teknologi pada komunikasi modern. Yang ketiga, fungsi dan strategi dalam komunikasi modern. Dan yang terakhir, dampak dari komunikasi modern. Untuk mengetahui pemaparan materi yang lebih jelas, mari kita saksikan video presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian komunikasi modern. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, atau gagasan dari suatu pihak lain ke pihak lain yang lainnya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerik-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal. Pada zaman modern ini, semua hal telah berkembang dengan pesat, termasuk teknologi dan komunikasi. Teknologi untuk mempermudah komunikasi komunikasi orang pun semakin lama semakin berkembang. Namun sebenarnya bentuk komunikasi modern saat ini merupakan revolusi dari bentuk komunikasi di masa lalu. Pengertian komunikasi modern menurut para ahli yang disampaikan oleh Lily Very tahun 2011 yang bunyinya, contoh dalam percakapan yang sederhana saja selalu ada langkah seperti penciptaan pesan, pengiriman, penerimaan, dan interpretasi terhadap pesan. Selain itu, John B. Hoban berasumsi bahwa komunikasi harus berhasil. Komunikasi adalah pertukaran verbal pikiran atau gagasan. Asumsi di balik definisi tersebut adalah bahwa suatu pikiran atau gagasan secara berhasil dipertukarkan, menurut Mulyana tahun 2010. Sedangkan menurut Harold Laswell, cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan berikut. Who say what in which channel to whom with what effect? Atau siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan pengaruh bagaimana? Menurut Mulyana 2010, dari beberapa definisi komunikasi para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian atau pertukaran informasi dari komunikasi kepada komunikator, sehingga mendapat pemahaman yang sesuai dengan yang diberikan komunikator, yang 10 kemudian menimbulkan pengaruh seperti memberikan tanggapan kembali sehingga terjadi proses penyampaian pesan yang lebih lanjut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alaza Rani Royana dengan NIM 210 Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teknologi pada komunikasi modern. Technical Foundation of Modern Communication merupakan hasil dari perkembangan teknologi yang menjadi fondasi perkembangan bentuk komunikasi yang dirasakan saat ini. Dalam kondisi teknis merupakan konsep transducer, yaitu alat pengubah satu bentuk energi menjadi energi lainnya. Contohnya saja, yaitu mikrofon yang memasukkan suara akan mengubah gelombang suara menjadi energi listrik yang akan diubah kembali pada penerima
bisa berupa speaker atau recorder. Untuk saat ini, teknologi yang memungkinkan bentuk komunikasi adalah teknologi digital. Perkembangan komunikasi juga diakibatkan adanya suatu masalah digital karena banyak bentuk informasi yang berupa analog seperti TV, radio, bahkan telepon yang membutuhkan banyak sekali proses sehingga mengurangi efisiensi teknologi tersebut. Akibatnya, perkembangan teknologi komunikasi saat ini banyak yang menganggap informasi merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki agar seseorang tidak ketinggalan informasi dan akan mudah untuk memahami atau memiliki akses teknologi komunikasi yang berada di posisi lebih rendah daripada orang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan strategi dalam komunikasi modern. Komunikasi berfungsi sebagai alat tukar informasi dan bersosialisasi antar individu ataupun kelompok yang paling mudah untuk dilakukan. Ditinjau dari tujuan komunikasi itu sendiri, yaitu tercapainya pengertian yang sama antara komunikator pesan dan penerima pesan. Dalam konsep komunikasi yang terpenting adalah kesamaan isi yang disampaikan oleh komunikator pesan dan penerima pesan itu sendiri, sehingga tercapainya kesamaan sebuah pengertian isi pesan tersebut. Karena kesamaan alur dalam komunikasi dibutuhkan untuk mengantisipasinya terjadinya perbedaan konteks pesan sehingga akan disampaikan nantinya. Keserasian pesan yang disampaikan dengan penerima pesan bukan hanya bergantung pada pengirim pesan, tetapi kesamaan pengertian juga bergantung pada penerima pesan atau apakah pesan itu diterima oleh penerima yang berkualitas sehingga pesan tersebut dapat dicerna sesuai alur yang benar atau tidak. Baik, sekian penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Wiyota Salsabila Aziza dengan NIM 2102 1020 5008. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu bentuk komunikasi modern. Ada beberapa bentuk komunikasi modern sebagai berikut. 1. Telepon. Telepon adalah alat komunikasi yang bisa mengirimkan pesan ataupun pembicaraan melalui listrik. Dengan telepon, kita dapat berkomunikasi secara lisan dengan seseorang dengan jarak jauh maupun jarak dekat. 2. Koran. Koran ialah salah satu penerbitan yang ringan serta mudah dibuang juga, karena koran dicetak dengan kertas koran. Di sini, koran berisi tentang berita-berita yang masih hangat ataupun bisa diisi dengan berbagai macam topik lainnya. Namun, sekarang koran tidak hanya dicetak dengan kertas koran saja, namun dapat diterbitkan dengan versi online-nya. Banyak di internet. Karena kita tahu, sekarang kebanyakan orang-orang sering melihat. 3. Televisi. Televisi ialah alat penangkap siaran bergambar. Televisi merupakan salah satu media yang sangat sering digunakan oleh orang-orang, di mana hampir di setiap rumah terdapat televisi. 4. Internet. Internet ini diciptakan pada tahun 1960. Lalu, dulunya jaringan komputer ini hanya dimanfaatkan oleh angkatan bersenjata dari Amerika untuk mengembangkan senjata nuklirnya. Namun, dengan bertambahnya perkembangan zaman pada tahun 1989, Timothy Berners-Lee, beliau menciptakan sebuah World Wide Web yang dimana seperti program yang memungkinkan adanya suara, gambar, musik, serta film yang ditampilkan di internet. Akan tetapi, dulu ini hanya bisa diakses oleh orang-orang kalangan tertentu saja. Namun di zaman sekarang ini, internet dapat dijangkau oleh siapapun dengan menggunakan modem atau jaringan telepon. Perkenalkan, saya Nadira Aprilia dengan NIM 210210205004. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dampak komunikasi modern bagi anak usia dini. Komunikasi adalah aktivitas yang sering sekali dilakukan oleh manusia. Perkembangan komunikasi terus terjadi, inovasi dan fungsinya juga semakin lengkap.
Dengan berkembangnya teknologi komunikasi sangat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan anak, terutama anak usia dini. Tanpa disadari, banyak anak usia dini yang sangat bergantung dengan teknologi. Teknologi komunikasi yang tidak asing bagi semua kalangan, baik orang dewasa maupun anak usia dini, yaitu handphone. Handphone adalah suatu perangkat elektronik yang memiliki fungsi untuk berkomunikasi dan juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, sehingga membuat hidup manusia lebih praktis. Penggunaan handphone pada anak tidak jarang kita lihat di masa sekarang. Anak-anak cenderung lebih suka bermain dengan handphone. Namun, handphone atau alat komunikasi modern tidak selamanya membawa dampak baik. Ada juga dampak buruk yang diberikan oleh alat tersebut. Berikut ini dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan alat komunikasi modern. Dampak positif penggunaan alat komunikasi modern bagi anak usia dini yang pertama, menambah ilmu dan pengetahuan anak. Dengan adanya internet dan televisi, anak dapat belajar dengan informasi yang mereka dapatkan melalui acara TV ataupun informasi yang ada pada internet. Yang kedua, memudahkan komunikasi jarak jauh. Dengan adanya alat komunikasi modern seperti handphone dapat mempermudah orang tua untuk berkomunikasi dengan anaknya. Yang ketiga, memberikan sarana hiburan bagi anak. Anak dapat menonton kartun yang mereka sukai dengan menggunakan handphone dan internet, dan mereka juga dapat memainkan game yang tersedia di handphone tersebut. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh alat komunikasi modern. Yang pertama, resiko terpapar radiasi sangat tinggi. Anak usia dini lebih rentan terpapar radiasi dibandingkan orang dewasa. Yang kedua, kecanduan. Seperti halnya orang dewasa, anak-anak juga beresiko merasakan kecanduan. Awalnya hanya bermain game di handphone, lama-lama mereka akan terus bermain hingga tidak peduli dengan sekitarnya dan enggan untuk berinteraksi dengan orang yang berada di sekitarnya. Yang ketiga, anak akan menjadi lebih malas. Jika anak sudah mulai kecanduan dengan handphone, mereka akan cenderung malas untuk belajar ataupun melakukan aktivitas. Yang pertama, tidak memperkenalkan alat komunikasi modern atau handphone kepada anak usia dini. Sebaiknya orang tua memperkenalkan handphone jika anak sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Jangan memperkenalkan kepada anak yang masih terlalu dini karena dapat mengganggu kesehatan dan tumbuh kembangnya. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada anak. Jika anak sudah mulai mengenal handphone, beri pengarahan kepada anak agar tidak memainkan handphone terlalu lama. Nasihati anak pelan-pelan, jangan memberikan larangan keras untuk menghindari handphone, karena itu akan membuat anak semakin penasaran sehingga terus ingin memainkan handphone. Yang ketiga, jadilah contoh yang baik. Tidak hanya melarang, orang tua juga harus menjadi contoh yang baik. Saat sedang bersama anak, jangan terlalu asik dengan handphone, karena anak dapat meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Yang keempat, jangan terlalu memanjakan anak. Semakin orang tua memanjakan anaknya, maka anak akan semakin berbuat seenaknya. Itulah hasil presentasi dari kelompok 6 mengenai komunikasi modern dan dampaknya. Berikut ini adalah kesimpulan yang didapatkan dalam presentasi kali ini, yaitu komunikasi adalah salah satu cara manusia dalam memberikan informasi. Komunikasi adalah salah satu cara manusia dalam memberikan informasi. Dengan semakin majunya perkembangan teknologi di masa sekarang ini, maka lambat laun manusia akan berkomunikasi dengan cara-cara yang baru yang mereka ciptakan, seperti adanya internet yang sangat mempermudah segala kegiatan manusia. Lalu ada koran, televisi, dan lain-lain. Meskipun komunikasi modern ini memiliki dampak positif, tetapi tetap saja komunikasi modern ini memiliki dampak negatif yang dapat merugikan banyak orang. Tetapi kita seharusnya sebagai penerus bangsa bisa menyaring dampak negatif dari era komunikasi modern ini. Karena dengan kita menyaring dampak negatif dari komunikasi modern, maka akan berdampak pula bagi penerus bangsa kita yang selanjutnya. Itulah kesimpulan dari presentasi kali ini.
Saya Nadira Prilia selaku moderator dari kelompok 6 mewakili teman-teman dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Itulah kesimpulan dari presentasi kali ini. Saya Nadira Prilia selaku moderator dari kelompok 6 mewakili teman-teman dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja ataupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.